三、二、一。 Halo semuanya, para pencinta anime Donghua. Semoga kita sehat selalu. Kali ini, Mimin mau bagikan alur cerita anime Yuanlong atau First Dragon. Anime yang bercerita tentang seorang penimbak jitu dari pasukan khusus yang terjebak di dunia roh. Bagaimana perjalanan dan kisahnya? Kita langsung saja. Di awal cerita, seorang pasukan khusus sedang terjun untuk melakukan misinya. Saat hendak mendarat ia dihadang oleh seekor burung poneks raksasa. Mereka bertabrakan dan memasuki alam bawah sadar. Pemuda itu bertemu dengan seorang wanita yang memintanya untuk mencarinya dan membunuhnya. Scene pun berganti ke sebuah tempat di mana seorang wanita dan penjaganya telah melakukan perlawanan kepada sekelompok orang yang ingin mengambil harta berharga keluarganya. Dai Huan berkata, akan mengambil harta berharganya dan akan menikahi Song Yan. Song Yan menolaknya, dan berbohong bahwa dia sudah bertunangan. Dai Huan meminta bukti, kalau Song Yan sudah bertunangan. Dan seketika itu juga, Wang Seng jatuh dari langit dan masuk ke dalam kolam. Di dalam kolam itu semua ikan saling memakan. Dan salah satu ikan masuk ke tubuh Wang Seng. Wang Seng pun dipulul keluar. Dan Dai Huan mempercayai bahwa Wang Seng adalah tunangan Song Yan. Dan ikan-ikan yang saling memakan tadi, berubah menjadi roh Yuan bintang 9. Dai Huan pun menyuruh anak buahnya menangkap roh tersebut. Dai Huan mendatangi Wang Seng dan menyerangnya. Wang Seng yang membela diri, menembak Dai Huan. Dai Huan pun tewas seketika. Melihat tewasnya Dai Huan, keluarga Song balik menyerang dan menghabisi sisa anggota keluarga Dai. Wang Seng pun bertanya tentang situasinya sekarang kepada Song Yan. Dan Song Yan menjelaskan rinciannya. Song Yan membawa Wang Seng ke kediaman keluarganya. Di kediaman keluarga Song, Wang Seng dihentikan oleh penjaga karena menganggap hanya orang barbar. Tetapi Song Yan mengatakan, Wang Seng adalah tunangannya. Dan Wang Seng pun diizinkan masuk. Keesokan harinya, Song Yan menemui Wang Seng dan membawakan makanan. Wang Seng menyuruh Song Yan duduk dan minta penjelasan tentang kultivasi dan roh Yuan. Song Yan menjelaskan bahwa roh Yuan akan terbentuk saat Demon Beast mati. Setelah menyerap roh Yuan, barulah bisa berkultivasi. Di saat Song Yan menjelaskan, Song Tianze datang untuk menyapa Wang Seng. Song Tianze adalah seseorang yang sombong. Dan Wang Seng mengusirnya dengan cara bersin ke arah Song Tianze. Setelah Song Tianze pergi, Wang Seng mengatakan bahwa dia telah menyerap roh Yuan ikan mas. Dan meminta bantuan untuk memeriksanya. Mereka pun pergi ke Akademi Roh Yuan. Wang Seng menguji tingkat roh Yuannya di sebuah cermin yang bisa mendeteksi kualitas roh Yuan. Wang Seng meletakkan tangannya di cermin. Dan terlihat roh Yuannya adalah ikan mas yang cacat, tanpa level. Wang Seng pun diejek para anak-anak, karena roh Yuannya hanyalah sampah. Song Yan kemudian membawa Wang Seng ke dalam hutan, dan menyuruhnya kembali ke gunung. Tetapi Wang Seng menolak dan berkata bahwa dia tidak akan menyerah. Wang Seng pergi ke kota, dan di sana rumor telah beredar, bahwa Wang Seng hanyalah sampah. Dan di tengah jalan, Wang Seng bertemu dengan seorang gelandangan, yang diusir karena tidak membayar makanannya. Ling Su pun membawa Wang Seng ke sebuah tempat. Mereka saling berbincang-bincang. Ling Su bertanya apakah Wang Seng memiliki makanan. Wang Seng pun memberikan snack dari dunia asalnya. Dan Ling Su menukar snack Wang Seng dengan sebuah cincin. Wang Seng pun pergi menemui Song Yan, dan berkata, akan memperbaiki roh Yuannya. Wang Seng tinggal di sebuah rumah kecil, di dalam hutan. Wang Seng memakan pil Pei Yuan yang diberikan Song Yan untuk memperbaiki roh Yuannya. Dan terus berkultivasi. 3 hari berada di dunia roh. Wang Seng mencari cara agar dapat melindungi dirinya sendiri, karena kultivasinya tidak ada perkembangan. Wang Seng pun menemukan bahwa gudang peralatannya ada di dunia roh juga, dan berencana mengambilnya. Scene pun berganti ke kediaman keluarga Song. Di sana Song Yan ditanyai berbagai pertanyaan terkait Wang Seng.
dan mengutus beberapa orang untuk mencari Wang Seng. Ada 5 orang yang mencari Wang Seng, 4 laki-laki, dan 1 gadis kecil. Saat pengejaran, mereka menemukan sebuah benda, yang tidak lain adalah gudang peralatan Wang Seng. Mereka mencoba membukanya secara paksa, dan menyebabkan mode penghancuran diri. Gudang senjata itu pun meledak. Wang Seng, yang datang di tempat itu menangkap Gao Yao. Gao Yao meminta kepada Wang Seng untuk tidak membunuhnya. Gao Yao mengatakan bahwa dia hanyalah gadis miskin, pergi bersama para pembunuh bayaran hanya untuk mencari makan. Wang Seng pun menanyai Gao Yao kenapa mereka ingin membunuhnya. Gao Yao mengatakan bahwa itu adalah sebuah misi yang diberikan ke kota Wuyu dari keluarga Song dan keluarga Dai. Wang Seng meminta penjelasan apa itu kota Wuyu. Gao Yao mengatakan kota Wuyu adalah kota bagi para penjahat. Mereka ditandai dengan sebuah plat. Plat hitam berarti seorang pemula. Plat perak itu berarti tingkat lanjut. Dan plat merah yang berarti tingkat tinggi. Wang Seng mengambil barang-barangnya dan pergi. Gao Yao mengikuti Wang Seng dan memintanya menjadi gurunya. Gao Yao berkata, akan memberikan informasi yang dibutuhkan Wang Seng, serta memberitahu bahwa cincin yang diberikan Lingsu adalah cincin ruang yang bisa menyimpan barang-barang di dalamnya. Wang Seng mendapat peringatan bahwa ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Wang Seng mengajak Gao Yao pergi bersamanya untuk memasang beberapa perangkap. Song Tianze yang mengejar mereka sampai di depan rumah Wang Seng. Ia menyuruh anak buahnya menangkap Wang Seng. Tetapi salah seorang anak buahnya menginjak ranjau yang dipasang Wang Seng. Mereka terus mengejar dan berhenti di sebuah gundukan tanah. Song Tianze melempar batu ke arah gundukan itu, dan berpikir telah menemukan jebakan Wang Seng. Tetapi itu hanya tipuan, jebakan yang asli ada di sebelah kirinya. Song Tianze kembali mengejar, dan masih tertipu oleh Wang Seng. Setelah beberapa kali terkena jebakan, mereka pun kembali, dan menghentikan pencarian. Wang Seng kembali ke kediaman keluarga Song. Ia menemui Song Yan, yang berada di Akademi Roh Yuan. Wang Seng menghiburnya, dan mengatakan, apa yang terjadi kepadanya, bukan salah Song Yan. Scene berganti, di kediaman patriark keluarga Song. Patriark menghukum 2 orang yang menyebarkan rumor tentang Wang Seng. Dan juga membicarakan tentang keluarga Dai, yang meminta Wang Seng dan Song Yan. Keesokan harinya, Song Yan dan Song Ming menemui Wang Seng. Song Ming meminta maaf atas kelakuan keluarganya, dan membicarakan tentang keluarga Dai bersama Wang Seng. Song Ming mengatakan, kalau keluarga Dai mengincar Wang Seng dan Song Yan. Song Ming memberikan plat patria kepada Wang Seng, dan menyuruhnya pergi ke kota Sanglin. Tetapi, itu dihentikan oleh seekor burung gagak, utusan tetua keluarga. Burung itu mengatakan, jika ingin bertahan, Song Yan harus melakukan ujian untuk menjadi murid. Dan Wang Seng harus membantunya. Wang Seng dan Song Yan pergi menemui Paman Lao Yu. Mereka meminta bantuannya. Paman Lao Yu mengatakan, ujian itu akan sulit, karena hanya dia dan Song Yan yang bisa melawannya. Karena Paman Lao Yu tidak percaya kekuatan Wang Seng. Wang Seng pun mengajukan untuk berduel dengan Paman Lao Yu, sebagai latihan. Wang Seng pun berhasil mengalahkan Paman Lao Yu. Di malam hari, Wang Seng menyuruh Gao Yao pergi menyelidiki sesuatu. Beralih ke keluarga Dai, tetua keempat keluarga Dai, menyuruh seorang pembunuh plat merah untuk mencari Wang Seng. Kembali ke kediaman keluarga Song. Wang Seng bersama Song Yan memasuki alam roh Yuannya, dan sedikit melakukan perubahan.